Guys, ini Eropa dan juga Singapura sedang menghadapi krisis energi. Kenapa teman-teman? Karena di Eropa sendiri per tahun sekarang biaya pengeluaran setiap negara untuk energi itu tembus 12.000 triliun. Itu angka yang sangat besar teman-teman, pos yang sangat besar untuk membayar ya energi agar tidak kedinginan di musim dingin. Nah, sedangkan Singapura, teman-teman yang ingin menjadi salah satu pusat data internasional dunia, ini menghadapi sebuah tembok besar lantaran kapasitas pengadaan listriknya tidak sebanding dengan kebutuhan negaranya. Alhasil dirinya harus beli listrik dari negara terdekat termurah ya, yaitu Indonesia. Nah, kenapa mereka nggak beli ke Malaysia? Karena Malaysia tahu teman-teman, itu Malaysia nggak bodoh. Ya, nggak bodoh Malaysia. Kalau mereka ngasih sumber daya alamnya ke Singapura, yang kaya malah cuman Singapura. Nah, Indonesia selama puluhan tahun dibodoh-bodohi, teman-teman. Kita dibodoh-bodohi, bisa ditipu. Ya, para penguasa saat itu cuman ya disogok mungkin ya. Sedangkan saat ini di era Pak Prabowo nggak bisa kayak gitu. Ekspor satu pintu lewat Danantara, nggak bisa lagi lewat jalan belakang. Harus lewat depan, harus kontrak di depan mata. Nah, ini Singapura teman-teman, kebutuhan energinya nggak cukup. Beli ke Indonesia, Indonesia nggak mau. Pak Prabowo melihat keuntungan besar. Kenapa kita membiarkan Singapura yang jadi pemainnya? Kenapa enggak kita saja yang jadi pemainnya? Biarkan Batam atau kota yang bisa representatif menjadi pusat data internasional yang mengungguli Singapura. Kenapa enggak? Bisa, kita sumber dayanya ada, orang-orang pintarnya ada, cuman kita mau atau enggak. Itu kan, teman-teman. Ya, langkah awalnya kita nggak semudah itu mau dibodoh-bodohi oleh Singapura, apalagi uang 900 triliun teman-teman, itu kecil banget dibandingkan dengan keuntungan kalau misalnya kita berhasil menarik investor masuk ke Indonesia dan jadi pusat data atau basisnya di dunia. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal melihat bagaimana kondisi di Uni Eropa dan juga Singapura tanpa adanya energi, tanpa ada batu bara Indonesia. Ya, ternyata mereka, teman-teman, nggak bisa apa-apa. Kita simak teman-teman informasi berikut ini. Semua barang yang kita ekspor itu akan lompat luar biasa. Kapan prediksinya ini akan terjadi? Kemungkinan besar dimulai dari bulan April. Ada apa di bulan April? Di bulan April itu storage gas LPG di Eropa itu habis. LNG di gas di Eropa itu habis. Nah, ketika gas di Eropa habis, ini menurut CEO dari Shell Global, dia prediksi bahwa di April ini storage energi di Eropa akan habis, maka terpaksa dia harus open coal plant. Seperti apa yang terjadi di Polandia tahun 2022. Ketika terjadi perang Rusia-Ukraine, dia nggak bisa impor gas, otomatis Polandia harus buka power plant coal-nya lagi. Nah, kalau ini terjadi di hampir semua negara Eropa, Prancis, Jerman, Polandia, Eropa Timur, mereka harus buka coal plant-nya. Mereka harus beli coal di mana? Indonesia. Ketika terjadi kompetisi terhadap pembelian batu bara global, maka harga batu bara global akan lompat. Makanya kalau kita lihat sekarang harga batu bara global itu udah lompat dari 110 ke 145. Nah, Desember sampai September kalau posisi ini terus terjadi, harga batu bara bisa tembus $400. Nah, yang terjadi saham-saham batu bara itu akan seperti mimicking apa yang terjadi tahun 2022. Uni Eropa menghadapi krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum tahun 2022, Rusia adalah pemasok utama energi bagi Uni Eropa, menyediakan 45% gas dan 50% batu bara. Namun setelah konflik di Ukraina pada Februari 2022, pasokan gas dari Rusia menurun drastis hingga 75%. Saat ini hanya 3% minyak yang diimpor dari Rusia dan pasokan batu bara telah terhenti sepenuhnya. Ursula von der Leyen, Kepala Komisi Eropa, menyatakan bahwa hilangnya pasokan energi dari Rusia memperburuk krisis energi, menyebabkan biaya energi yang tinggi bagi rumah tangga dan bisnis. Sebagai respons, Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap Rusia, menargetkan sektor energi dan keuangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Uni Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia dan meningkatkan ketahanan energi. Penandatangan MOU ya. Ada 3 MOU kita. Satu adalah ekspor listrik ke Singapura, listrik hijau. Yang kedua adalah kawasan industri hijau. Yang ketiga adalah untuk storage CCS-nya.
Dan itu kan adalah merupakan satu kesatuan yang kita tanda tangani di tahun kemarin. Nah, terkait dengan listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan. Tapi kan kita masih menegosiasi tentang harga. Dan regulasi kita kan memang harga itu ada di pemerintah. Kita pingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerjasama itu harus saling menguntungkan. Nah, oleh karena saling menguntungkan, tinggal di titik itu aja. Kalau sudah ada pembahasan, tapi saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu. Kita pingin semuanya harus punya manfaat yang win-win lah untuk kedua belah pihak ya. Sekarang Ini energi apa sih? Belum win-win. Saya merasa belum win-win kalau sekarang harga. Kalau untuk yang panel surya itu pabrik ya. Nantilah itu masih belum bisa di ini. Tapi kalau CNG Mesinnya kalau energi apa sih? Solar kan ya? Solar panel, Di Batam. ya. Solar panel, ya. First, in the energy sector, Indonesia has tremendous potential in renewable energy, and Singapore would like to partner Indonesia in unlocking this potential. Gila guys, gede banget ini guys. Lu tahu gak sih kemarin Perdana Menteri Singapura yang namanya Lawrence Wong baru datang ke Indonesia, ketemu Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo, dan di situ dia langsung melancarkan program tipu-tipunya. Gila, luar biasa ini Singapura. Nggak habis-habisnya pengen ngerjain negara Indonesia supaya kita tambah miskin, supaya kita tambah bodoh. Kenapa? Karena dari kemarin gue ketemu sama orang-orang bilang, wah Benix, kita harusnya mendukung ekspor listrik ke Singapura. Orang Indonesia bisa cuan ratusan triliun kalau kita ekspor listrik ke Singapura. Tapi kenapa kita nggak mau ya? Selama ini bodoh dong pemerintah kita. Dan berhasil nggak sih Singapura ngadalin Prabowo? Apakah ini membuktikan Lawrence Wong berhasil nipu Prabowo? Guys, ngeri banget nih. Kenapa? Karena jangan-jangan kalau kita ekspor listrik ke Singapura, kita bukan cuan 100 triliun. Jangan-jangan kita sedang dirampok. Kok bisa guys? Ternyata ini ada hubungannya dengan masa depan ekonomi dunia yang bertumpu pada penguasaan artificial intelligence. Kenapa Pak? Kok jadi ngomongnya ke situ? Kenapa jadi penting AI buat Singapura? Simpel, karena Singapura udah nggak bisa lagi ngandalin apa? Bodoh-bodohin bisnis sawit, rampok batu bara Indonesia, rampok mineral Indonesia. Udah nggak bisa, udah dibikin satu pintu kok ekspornya. Berat nih. So apa yang mereka bisa lakukan? Ya udah kalau gitu, batu baranya biarin aja di Indonesia. Tapi gimana kalau misalkan batu baranya dibakar di Indonesia, Indonesia yang mati kena polusi, sakit ispa, listriknya dibawa ke Singapura supaya Singapura bisa makin kaya raya. Kenapa bisa makin kaya raya? Kalau makin banyak orang yang menggunakan ChatGPT, makin banyak orang menggunakan AI, artinya kebutuhan processing power, data center itu bakal makin banyak lagi. Nah, data membuktikan ternyata nih ya, kalau seandainya Indonesia harga listrik yang kita jual ke Singapura itu Rp2.000 per kWh, dan untuk mengkonsumsi 1 juta token itu dibutuhkan 0,5 kilowatt hour. Artinya, jadi biaya listrik AI yang kamu pakai itu adalah 0,001 rupiah per token. Itu biaya guys. Lu tahu nggak ChatGPT jual berapa? Tadi kita udah lihat ChatGPT itu ternyata jual ke orang setara 0,2 rupiah per token. Artinya pengusaha AI ini cuan setara 213 kali lipat dibandingkan biaya listriknya. Nah, lu sekali belanja nggak bisa belanja cuma 1 token. Anyway, lu kalau mau belanja itu minimal 3 juta token. 3 juta token modalnya berapa? Cuman 3.000 rupiah. Tapi dia jual setara 638.000 rupiah. Jadi cuannya itu berkali-kali lipat guys pengusaha AI ini. Sekarang lu kebayang gak sih bisnisnya segede apa? Gua mau kasih tahu ini kenapa? Karena penting buat teman-teman tahu. Ternyata bisnis AI itu adalah bisnis triliun. Facebook setiap bulan buat belanja token AI spending hampir 4 triliun rupiah loh. Setahun setara hampir 48 triliun rupiah buat belanja token. Dan ini baru satu perusahaan guys. Kita belum bicara yang besar-besar. Yang lebih besar daripada Facebook lah. Masih ada apa? Masih ada Google. Kita belum bicara Microsoft. Kita belum bicara Amazon. Nanti dulu guys. Satu perusahaan seperti Facebook aja belanja token sampai 73 triliun loh. Ngeri gak nih bisnis? Terus kenapa kemudian Lawrence Wong ngotot banget? Karena memang jangan-jangan tetangga kita itu punya kepentingan di bisnis AI. Negara kaya ini akhirnya dibuat ngemis oleh Pak Prabowo setelah puluhan tahun ngadalin Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Pak Prabowo benar-benar mengubah peta kekuatan Asia. Negara yang dulu bebas menginjak-injak ekonomi kita, kini terpaksa menyerahkan hampir 1.000 triliun ke Indonesia. Dan alasan dibaliknya terasa seperti balas dendam yang cerdas. Semua orang tahu Indonesia selama ini sering dibodoh-bodohi Singapura dalam urusan bisnis. Seperti minyak mentah yang dijual ke sana dengan harga murah, terpaksa dibeli lagi dengan harga sangat mahal karena jebakan industri. Tapi sepertinya Pak Prabowo sudah muak dengan permainan konyol ini dan ingin Indonesia gantian ngadalin Singapura. Ambisi mereka untuk jadi pusat data center dunia justru mengakibatkan
mengakibatkan krisis energi yang parah di sana. Apalagi proyeknya wajib memakai listrik bersih bebas emisi. Sementara pembangunan PLTS atau turbin angin skala besar mustahil dilakukan karena kecilnya lahan. Situasi sulit membuat Singapura terpaksa mengemis energi ke Indonesia. Tapi syarat cerdas yang ditetapkan Pak Prabowo membuat kerjasama ini malah seperti balas dendam yang kejam. Demi mendapatkan listrik bersih dari Indonesia, Singapura harus terlebih dahulu membangunkan fasilitas kawasan industri hijau di Kepulauan Riau dan harus rela memberikan. Ya guys, sudah kita simak informasinya sekali lagi teman-teman ya. Soal energi itu bukan hal yang main-main teman-teman. Energi itu sudah ibarat seperti air teman-teman. Kalau nggak ada air ya manusia nggak bisa hidup. Tanpa ada energi ya manusia juga nggak bisa hidup. Mau semegah apapun gedungnya, sehebat apapun teknologinya, nggak ada listrik mati teman-teman. Mati semua. Balik lagi ke zaman pertengahan ya. Pakai kayu bakar itu Eropa. Kalau ya kehabisan energi, apalagi di Singapura, teman-teman bentar lagi menghadapi kiamat energi tanpa bantuan Indonesia, Singapura gak akan bisa teman-teman jadi pusat data dunia. Jadi ya MOU-nya benar-benar harus hati-hati nih Pak Prabowo. Ya jangan sampai kita mau dibodoh-bodohi oleh Singapura. Kalau mau pasang tarif 100 kali lipat daripada tarif normal. Nah kalau itu sih baru oke. Ya gimana menurut kalian teman-teman? Terkait hal ini, teman-teman masih yakin negara-negara Eropa akan terus jadi negara maju? Atau mungkin ini saatnya bagi Indonesia untuk mengambil alih dunia? Coba pendapat kalian, share di kolom komentar. Kita mau baca satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.